kita siap dan kita bertekad untuk menyambung apa yang disambung Rasulullah, memutus apa yang diputus Rasulullah, mencintai apa yang dicintai Rasulullah, membenci adalah apa yang dibenci Rasulullah, dan kita pun mencampakkan apa yang dicampakkan Rasulullah, mengambil apa yang diambil Rasulullah. Itulah kesempurnaan iman. Inilah hakikat baca sholawat yang sempurna. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan atawar jasadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bil syahadah wa ala al-washabi wa sallim adada kamailika kama yaliqu bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang marotib atau tingkatan orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafzan, hanya secara lafadznya saja. Dia membaca sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lafadznya, secara bahasanya, susunan kata-katanya. Akan tetapi dia tidak memahami makna dan tujuan redaksi sholawat itu sendiri. Ini mayoritas, tetapi tetap sholawatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap sholawatnya berharga, dapat pahala yang luar biasa. Ini membaca sholawat di kalangan orang-orang awam. Kenapa? Dia hanya tertuju dalam bacaan sholawat hanya untuk hajatnya sendiri. Ingin qabul hajat, ingin apa cita-citanya, apa keinginannya itu tercapai. Memang betul ada banyak keterangan, bahkan ada hadis yang menyatakan hal itu. Fa inna sholata alayya takshiful humum wal humum. Sesungguhnya membaca sholat kepadaku akan menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Memang betul.
Qadul Hawaij juga pun akan mengabulkan berbagai macam hajat. Memang betul. Bahkan keterangan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darrani, "Idza arada yas'alullah hajatan falyakti bi surat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kamu kalau ingin menyampaikan permohonan atau mengemis suatu doa kepada Allah, maka perbanyaklah baca surah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al hajatan, kemudian mintalah apa hajat-hajatnya. Kemudian bi surat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tutuplah kemudian dengan membaca surah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah yaqulu salataini, maka sesungguhnya Allah Taala menerima dua salawat, bahwa akramu ayatama bainhuma, dia Allah malu untuk menolak doa di antara dua salawat. Yang ada di benak pikiran, yang ada di benak hati dan otak orang tersebut hanya hajatnya, hanya kebutuhannya. Bukan Rasulullah, bukan. Hanya hajatnya. Dia rajin banyak baca sholawat. Ini tahapan yang kedua. Qira'atus sholawat indal awam, membaca sholawat bagi orang-orang biasa. Yang kedua, membaca sholawat bagi orang-orang alim, orang-orang yang ngerti. Mereka bukan hanya sebatas terhenti pada lafadznya saja, tidak terhenti pada kata-kata atau kalimat sholawatnya saja, tetapi dia berusaha untuk menyelami makna di balik lafaz itu sendiri, makna di balik kata itu sendiri, untuk memahami, untuk menyelam kepada samudra maknanya sholawat itu sendiri, yang mana sholawat itu mayoritas. Yang banyak misalkan sholawat tafriji atau nariyah, sholawat munjiyat, sholawat macam-macamnya sholawat itu mayoritas susunan atau karya para ulama. Dia berusaha untuk mengurai, untuk memahami makna di balik sholawat itu sendiri, sehingga timbul suatu pemahaman, timbul suatu pemahaman, suatu ilmu di dalam hatinya, di dalam pikirannya tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, dan ilmu untuk bagaimana memahami baginda Rasulullah SAW la nihayata, tidak ada batasnya. Misalkan ambil contoh, Allahumma sholli sholatan kamilah, ya Allah kirimkanlah sholawat secara sempurna, wasallim salaman tamman, dan kirimkanlah salam secara sempurna, ala sayyidina Muhammadin ladzi tadhalu binuqat, terhadap junjungan kami Nabi Muhammad dan halu binuqat, yang melepaskan segala macam buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Berarti, oh ya, berarti baginda Nabi Muhammad SAW dirinya bisa ditawasuli, dijadikan wasilah untuk melepaskan al-uqad. Apa itu uqad? Atau itu buhul-buhul, kata orang Madura itu kotekaan, suatu pekerjaan. Uqad itu suatu cara, suatu tindakan tertentu, tapi membawa dampak mudarat kepada orang lain. Memang betul hakikatnya ad-dar an-nafi Allah, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat itu Allah. Tetapi dengan uqad, semisal ada uqad, ada sihir, ada semacam-macamnya, ini sama. Orang Madura yang paling ditakuti itu uqad, sampai timbul persepsi orang-orang yang awam sebagian, kalau sihir ada penangkalnya, kalau kotekan atau uqad tidak ada kata siapa. Berarti orang tersebut tidak pernah memahami tentang substansi
substansial makna daripada sholawat nariyah yang dibaca. Banyak orang Madura yang berkeyakinan kalau campi-campi, kalau sihir itu dengan doa itu ada obatnya, ada penangkalnya. Kalau kotekaan tidak ada kata sihir. Padahal dia sendiri kadang-kadang ikut kumpulan sholawat nariyah. Tetapi karena tidak dipahami sholawat nariyah, sehingga sholawat nariyah otomatis meskipun dibaca setiap minggu, otomatis hampir tidak berfungsi. Apa yang terjadi? Sakit sedikit padahal dia masuk angin, langsung pergi ke paranormal atau abnormal atau dukun. Kata yang dukun, dengan perantara jin atau setan membisikinya untuk bisa bermusuhan dengan tetangganya. Oh, itu kena kotekaan tetangganya itu di sebelah anunya. Nah, itu. Padahal dia kan ikut kumpulan sholawat nariyah. Kok bisa pergi ke dukun? Bukan sholawatnya yang tidak mustajab, orangnya konslet, tidak pernah memahami makna daripada sholawat nariyah itu sendiri. Jadi kalau ada jemaah pergi ke dukun, apalagi ahli thariqah, itu konslet, tidak nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Jangankan kepada baginda, kepada sholat nariyah saja tidak ngerti, tidak nyambung. Ini satu kalimat saja. Satu kalimat diterangkan kan bisa menjadi pemahaman, bisa jadi ilmu. Oh iya, ternyata semuanya likulida dawaun, setiap penyakit, termasuk penyakit ukot, buhul, kotekan, termasuk sihir, itu semuanya ada obatnya, ada penawar. Nah ini kan kalau orang mengerti. Nah, yang mengerti ini yang dikatakan misalkan pangapora. Ini mohon maaf, misalkan orangnya baca Quran ini terbata-bata. Misalkan mondok tidak pernah mondok, tetapi sering ikut kumpulan saudara, apakah bisa mengerti? Saya katakan, karena yang mengerti tentang makna, satu, orang yang memahami tentang ilmu nahwu, tata bahasa Arab, dan sorof, cara rangkaian kalimat, dan memahami juga pun kalau sholawat itu mayoritas berisi dengan sastra, berarti memahami tentang ilmu balaghah, tentang kesastraan. Oh, ini maksudnya begini. Jadi kalau tidak tahu, belajarlah kepada ulama, belajar kepada yang tahu. Nanti pergi ke sholawatan itu rajin, pergi ke dukun itu rajin. Ini namanya konslet. Karena tidak memahami esensial makna daripada sholawat itu sendiri. Ini satu kata, apalagi dijelaskan sholawat itu panjang nanti. Ada orang yang baca sholawat ini di kalangan para ulama, di kalangan orang yang ahli ilmu, dan kalau tidak tahu ya tanya pada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli peringatan, ahli dzikir ini, ya para ulama, jika kalian tidak tahu. Nanti apa yang dibaca kita tidak sesuai dengan apa-apa yang kita kerjakan. Juga pun Rasulullah dijadikan sebagai wasilatul hawaij, untuk terkabulnya apa segala macam cita-cita dan hajat dan seterusnya. Ini yang kedua, memahami makna. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi memahami maknanya. Sehingga ada perbedaan antara orang yang hanya membaca lafaznya saja dan orang yang memahami, membaca
plus memahami maknanya atau menghayati makna itu sendiri. Ini yang kedua. Terus ada yang ketiga. Ini indal muhaqqiqin, orang-orang yang betul imannya kuat, keyakinannya mantap kepada Allah. Membaca sholawat hanya tidak sekedar membaca sholawat, dia bagaimana hatinya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga yang dicintai adalah Nabi Muhammad. Apabila yang dicintai Nabi Muhammad itu adalah tanda. Apa tandanya? La yu'minu ahadukum hatta hawahu yattabi'u lima jitu bihi. Tidaklah kalian beriman, atau secara bahasa halusnya, tidaklah sempurna iman kalian semua apabila hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang kubawa, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang kubawa. Setiap manusia punya keinginan, kehendak, dan punya syahwat, punya hawa nafsu. Kesempurnaan iman seseorang apabila syahwatnya, hawa nafsunya mengikuti apa petunjuk Rasulullah, mengikuti apa petunjuk Rasulullah SAW. Syahwat misalkan nafsu, laki-laki dan seorang wanita dihalalkan petunjuk Rasulullah dengan nikah. Syahwat nafsu untuk makan dihalalkan dengan cara tolabul rizqil halal, dengan cara mencari rezeki yang halal, dan seterusnya. Berarti yang ketiga ini adalah kesempurnaan iman. Bagaimana kita membaca sholawat agar iman kita kuat sehingga kita mengikuti petunjuk-petunjuknya baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, baik dalam ucapan, baik dalam tindakan, baik dalam perbuatan, ataupun apa saja ingin mengikuti, dan selalu ingin, kata orang Jawa, derek dan ebudina norok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah yang ketiga. Kesempurnaan ini adalah kesempurnaan iman. Tidak hanya sekedar membaca sholawat, tidak hanya sekedar mengangan-angan makna, tapi ada rasa ke dalam hatinya, ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah ukuran iman kita semua. Dari perasaan cinta, ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam dirinya apapun perbuatannya, ucapan ingin mengikuti Nabi Muhammad, dan dirinya tidak rela seandainya Nabi Muhammad SAW itu dicaci, dihina, dan diistakan atau dilecehkan. Ini berangkat daripada keimanan, dan dari dirinya sangat berta'alluq hubungan secara batin dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang ketiga, dan inilah adalah puncak cita-cita membacanya sholawatnya para wali, membaca sholawatnya para arif billah, membaca sholawatnya para orang-orang ahli hakikat, membaca sholawatnya orang-orang ahli thariqat, membacanya sholawatnya orang-orang mukmin sejati, membacanya sholawatnya orang-orang yang mantap keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah, dengan ainul yakin, dan ilmul yakin, ainul yakin. Dan semoga yang ketiga ini menjadi suatu tujuan daripada kita semua berkumpul membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah 3 tingkatan, 3 marotib, 3 tingkatan bagaimana tingkatannya orang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kesempurnaannya adalah apabila kita siap dan kita bertekad untuk menyambung apa yang disambung Rasulullah,
memutus apa yang diputus Rasulullah, mencintai apa yang dicintai Rasulullah, membenci adalah apa yang dibenci Rasulullah, dan kita pun mencampakkan apa yang dicampakkan Rasulullah, mengambil apa yang diambil Rasulullah. Itulah kesempurnaan iman. Inilah hakikat baca sholawat yang sempurna. Semoga kita sampai kepada tingkatan yang ketiga. Semoga kita semuanya dapat syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam dan ridhonya Allah, maghfirahnya Allah. Minallah taufiq hidayah wal inayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة.